apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari kelas AB46 Gabungan Intra 0102 yang beranggotakan saya, Santika Nawati, dan juga tiga rekan saya, yaitu yang pertama ada Serenhan, dan yang kedua ada Anggraini Siti Holirotus Soliha, dan yang ketiga ada Maharani Nur Aliyah Wibowo. Baik, dalam kesempatan kali ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini yang sedang terjadi. Sebelumnya nih, misal ada teman kita yang bilang ke kita, produk skincare ini bagus loh, aku udah nyoba dan cocok juga. Pasti berdasarkan hal tersebut kita jadi penasaran dan pengen coba juga kan? Nah, hal yang seperti ini sedang ramai terjadi di kalangan generasi milenial dan generasi Z. Karena sekarang tuh kita lebih percaya pada rekomendasi dari orang yang kita ikuti di media sosial atau yang sering kita sebut sebagai influencer dibandingkan dari iklan tradisional seperti di TV ataupun di baliho di pinggir jalan. Nah, berdasarkan fenomena ini, kelompok kami tertarik untuk mengangkatnya dengan pertanyaan utama, yaitu seberapa besar sih endorsement dari influencer berpengaruh terhadap keputusan pembelian kita dalam membeli suatu produk. Karena kalau kita lihat, generasi milenial dan generasi Z merupakan pengguna aktif media sosial. Jadi, besar kemungkinan mereka sangat cepat terpengaruh oleh konten-konten yang mereka lihat sehari-hari dari Instagram, TikTok, maupun Twitter, ataupun media sosial lainnya. Nah, selanjutnya adapun tujuan dari pembahasan kami saat ini yaitu ada dua. Yang pertama, kami ingin mengetahui apakah endorsement dari influencer sangat benar-benar berdampak terhadap keputusan dalam membeli suatu produk. Yang kedua, kami juga ingin mengetahui dan mengulas faktor-faktor apa saja yang mungkin terjadi dan menjadi jembatan antara endorsement dengan keputusan pembelian. Karena bisa jadi bukan hanya siapa yang mempromosikan, tapi juga bagaimana cara promosi itu tersampaikan. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Jadi, kami menelusuri berbagai sumber teori dan penelitian terdahulu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik ini. Nah, setelah kita memahami latar belakang dan tujuan pembahasan kami kali ini, mari selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan bagian studi literatur yang selanjutnya akan dibahas lebih jelas oleh Seren. Silakan Seren. Baik, terima kasih Santika. Saya Sharon Han. Di sini saya akan membahas mengenai kajian literatur. Terdapat dua variabel. Untuk yang pertama, pengertian endorsement influencer. Endorsement influencer adalah strategi pemasaran lewat kolaborasi merek dan juga individu yang sangat berpengaruh di media sosial untuk promosi produk. Menurut Dijarfa dan Rusworth 2017 menyebutkan bahwa influencer marketing melibatkan kerjasama merek dan individu yang sangat berpengaruh. Sedangkan menurut Fresh DKK 2011 menekankan bahwa peran influencer sebagai pihak ketiga yang mempengaruhi keputusan pembelian tanpa tanggung jawab langsung atas keputusan tersebut. Selanjutnya, pengertian keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah proses konsumen memilih produk setelah menimbang alternatif. Menurut Kotler dan Armstrong 2016 menyebutkan sebagai bagian dari perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Sementara menurut Burch Ari Alma 2013 menyoroti pengaruh faktor ekonomi, teknologi, budaya, produk, harga, lokasi, dan juga promosi. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian analisis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggi. Baik, terima kasih Sharon. Saya Anggreni Siti Haritus Soliha. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan hasil analisis mengenai pengaruh endorsement influencer terhadap keputusan pembelian. Endorsement dari influencer memiliki pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.
Faktor utama yang menentukan keberhasilan endorsement adalah kredibilitas influencer, kesesuaian antara influencer dengan merek, serta kedekatan emosional dengan penonton. Influencer yang memiliki kredibilitas tinggi dan keahlian dapat meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen karena pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Namun, apabila terdapat ketidaksesuaian antara merek dan influencer, dampak endorsement dapat menurun hingga 30%. Selain itu, keaslian atau autentisitas materi promosi sangat penting agar promosi tidak terkesan dipaksakan dan tetap menarik bagi konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang berperan sebagai penghubung dalam hubungan endorsement influencer dengan keputusan pembelian. Nah, pengaruh endorsement terhadap keputusan pembelian tidak berlangsung secara langsung, melainkan melalui beberapa faktor mediasi psikologis dan persepsi konsumen. Kepercayaan terhadap influencer merupakan faktor utama keberhasilan endorsement. Keterlibatan emosional konsumen dengan influencer dapat memperkuat pengaruh pesan dan meningkatkan niat beli hingga 50%. Selain itu, kredibilitas produk tetap dipertimbangkan meskipun influencer sudah dipercaya. Kesesuaian citra merek dengan influencer juga dapat meningkatkan efektivitas endorsement sampai 60%. Interaksi yang intens seperti komentar dan pesan langsung turut membangun kedekatan emosional dan loyalitas konsumen. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai bab 4 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Alia. Silakan, Alia. Dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang kami teliti dengan judul Dampak Endorsement Influencer Terhadap Keputusan Pembelian memberikan hasil atau kesimpulan yang pertama. Putusan pembelian konsumen melalui faktor kedekatan emosional antara influencer dan audiens terjadi akibat kredibilitas dan relevansi influencer dengan merek yang dipromosikan menjadi faktor kunci yang memperkuat putusan pembelian. Yang kedua, kepercayaan konsumen, keterlibatan emosional, intensitas interaksi antara influencer dengan audiens, dan kesesuaian merek merupakan faktor-faktor secara bersamaan yang membentuk pola pikir masyarakat. Saran yang dapat diberikan dari kelompok kami untuk penelitian selanjutnya yakni pemahaman lebih mendalam mengenai objek yang ingin diteliti dan menemukan permasalahan yang memang pantas untuk diteliti, sehingga penelitian selanjutnya juga dapat meninjau kembali variabel-variabel serta keterkaitan antar variabel yang akan diteliti. Sekian dan terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.